Pada zaman awal Orde Baru berkuasa, kreativitas berkesenian tidak bisa bergerak secara bebas. Tak jarang ada intimidasi kepada mereka yang dianggap berlawanan terhadap kebijakan Orde Baru, termasuk kepada musisi. Salah satunya merasakan hal ini adalah Rhoma Irama. Tokoh legendaris yang mendapatkan julukan Raja Dangdut ini beberapa kali dicekal karena lirik lagunya dianggap memberikan kritikan kepada kebijakan Orde Baru. Apalagi kala itu Rhoma Irama juga aktif berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan atau P3, sebuah partai berbasiskan suara Islam. Boleh dibilang Rhoma Irama ini adalah sosok pembaharu dalam dunia musik di Indonesia, terutama dalam genre dangdut. Ia dengan unik mencampurkan ritme dangdut dengan ritme musik rock, dan itu terdengar khas melalui sayatan gitar yang diperdengarkan oleh Rhoma Irama. Dan bersama soneta, musik-musik dangdut gubahan Rhoma Irama begitu banyak menyedot perhatian massa. Aktivitas berkesenian Rhoma Irama tidak hanya di dunia musik sebenarnya. Ia bahkan bermain peran dalam sejumlah film yang itu juga menyedot perhatian banyak penonton. Dua hal itu, musik dan film, menjadi faktor utama mengapa Rhoma Irama menjadi sosok yang begitu populer di Indonesia, terutama pada tahun 70-an sampai tahun 80-an. Kepopuleran Rhoma Irama inilah yang membuat Partai Persatuan Pembangunan mendekatinya. Tujuannya adalah mendulang perolehan suara partai tersebut. Saat itu hanya ada 3 partai di Indonesia, yaitu Partai Golongan Karya atau Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Dan ketika kemudian Partai Persatuan Pembangunan ini mendekati Rhoma Irama sendiri menyatakan persetujuannya. Alasan Rhoma Irama mengapa ia mau bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan adalah ia merasa bahwa hanya partai tersebut yang mengusung asas Islam. Dan karena ia Muslim, maka ia memutuskan untuk bergabung dengan partai tersebut. Rhoma Irama sendiri mengaku menjadi simpatisan Partai Persatuan Pembangunan semenjak tahun 1971. Bahkan menjelang pemilu tahun 1977, Rhoma Irama kemudian menjadi juru kampanye Partai Persatuan Pembangunan. Ternyata bergabungnya Rhoma Irama ke partai tersebut membawa berkah. Pada pemilihan umum tahun 1977, perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di Jakarta mengalahkan Partai Golongan Karya. Hal ini tentu saja membuat para petinggi Partai Golongan Karya memutar otak. Apalagi kita ketahui secara bersama-sama bahwa Partai Golongan Karya waktu itu adalah partai utama yang mendukung kokohnya rezim Orde Baru. Dan sebagai sebuah catatan, Rhoma Irama adalah pelopor bergabungnya musisi atau seniman ke dalam partai politik. Saat itu nyaris tidak ada seniman atau musisi atau bahkan pemain film sekalipun yang mau bergabung dengan partai politik, apalagi bergabung dengan partai di luar golongan karya. Setelah pemilu tahun 1977 yang membuat Partai Persatuan Pembangunan suaranya lebih banyak daripada Partai Golongan Karya di Jakarta, dan ternyata situasi ini berulang pada pemilihan umum tahun 1982. Lagi-lagi kemenangan perolehan suara di DKI Jakarta, Partai Persatuan Pembangunan mengungguli Partai Golongan Karya. Dan pada waktu itu rumah pribadi kediaman Rhoma Irama dijadikan pusat aktivitas Partai Persatuan Pembangunan. Situasi ini ditambah semakin menanjaknya popularitas Rhoma Irama membuat petinggi Orde Baru kemudian melakukan aktivitas yang tidak semestinya. Dan dari momentum inilah persekusi terhadap Rhoma Irama mulai dilakukan secara sistematis. Rhoma Irama juga membuat lirik-lirik lagu yang secara langsung memberikan kritik kepada kebijakan Orde Baru. Lagu ikonik milik Rhoma Irama berjudul Judi diciptakan salah satunya untuk mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu Ali Sadikin. Selain itu, lagu Judi ini dibuat Rhoma Irama untuk memberikan kritik terhadap pemerintah pusat yang saat itu dianggap melegalkan judi melalui SDSB dan Porkas. Lagu lain yang jelas-jelas mengkritik kebijakan Orde Baru adalah lagu berjudul Hak Asasi Manusia. Ini adalah sebuah langkah yang cukup berani dari Rhoma Irama karena pada waktu itu kosakata hak asasi manusia
dianggap sebuah hal yang tidak lazim, apalagi kemudian hal itu ditujukan pada sebuah lagu. Rhoma Irama menciptakan lagu itu lantaran melihat sikap Orde Baru yang kerap mengabaikan hak-hak masyarakat. Lagu lainnya berjudul Rupiah. Lagu ini sebenarnya ingin menyampaikan pesan bahwa betapa uang bisa melalaikan manusia. Gara-gara uang, manusia juga bisa berbuat semena-mena kepada manusia yang lain. Akan tetapi pemerintah Orde Baru waktu itu memutuskan bahwa lagu Rupiah yang dinyanyikan oleh Rhoma Irama dianggap menghina rupiah sebagai mata uang Indonesia. Dan lagu-lagu yang diciptakan oleh Rhoma Irama membuatnya tidak bisa tampil di televisi. Ia dilarang tampil di TVRI. Saat itu TVRI menjadi satu-satunya televisi yang ada di Indonesia. Pelarangan tersebut tentu saja membuat Rhoma Irama dan Soneta tidak bisa manggung di berbagai event yang diselenggarakan oleh TVRI. Selain pencekalan pada waktu manggung, kaset-kaset pita yang berisikan lagu-lagu Rhoma Irama juga sempat ditarik dari peredaran. Izin pentas Rhoma Irama bersama Soneta bahkan dipersulit dan dibatalkan begitu saja. Selain itu, ancaman pembunuhan terhadap dirinya juga kerap terjadi. Kisah yang mungkin paling diingat adalah kejadian di Ancol pada tahun 1974. Pada saat itu Rhoma Irama sedang manggung bersama Soneta. Tiba-tiba dari arah penonton, lemparan-lemparan sendal dan botol-botol masuk ke dalam panggung. Dan saat itu memang Rhoma Irama dalam menyanyikan lagu kerap menyelipkan dakwah-dakwah keislaman. Entah mengapa tiba-tiba dari arah penonton ada yang mengucapkan kata-kata yang tidak semestinya, dan hal itu membuat Rhoma Irama tersinggung, apalagi yang diucapkan penonton itu adalah dianggap menyinggung agama yang diyakininya. Dan seketika itu juga Rhoma Irama mengejar penonton tersebut. Persis pada saat itu ada penonton lain yang tiba-tiba ada di belakang Rhoma Irama yang menghunus sebilah pisau. Penonton tersebut hendak menikam Rhoma Irama dari belakang. Untung saja salah seorang personel Soneta pada waktu itu berhasil menyelamatkan Rhoma Irama. Personel tersebut kemudian menggunakan tiang mikrofon untuk menggagalkan upaya penusukan terhadap Rhoma Irama. Sebenarnya kalau bisa kita telisik lagi, musisi yang kemudian mengkritik kebijakan Orde Baru tidak hanya Rhoma Irama, ada juga Iwan Fals. Di beberapa waktu kemudian ada Slank, dan juga ada grup band asal Jawa Timur bernama El Pamas. Bahkan El Pamas ini dianggap menghina Presiden Soeharto dengan judul lagunya yang bertajuk Pak Tua. Tapi harus diakui dari sekian banyak musisi, Rhoma Irama adalah salah satu pionir yang bergabung dengan sebuah partai. Kawan-kawan, demikianlah cerita mengenai Rhoma Irama. Betapa ia pernah dicekal, bahkan diancam dibunuh gara-gara kemudian berseberangan dengan kebijakan Orde Baru. Jika ada tambahan, jika ada kritik, dan mau berdiskusi silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.